Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Andre Maulana dengan NIM 22059211. Di sini saya berkesempatan menjadi moderator untuk kelompok saya yaitu kelompok 4 dan judul presentasi yang akan kami jelaskan nanti adalah bauran promosi pusat oleh-oleh Umi Aufa Hakim. Sebelum kita memasuki presentasinya, izinkan saya memperkenalkan nama anggota-anggota saya. Yang pertama ada Dinda Oktaviani, Putri Kamsa, Juwita Amelia Rambe, Kairina Salsabila, dan yang terakhir Murni Fitriani. Baik, mungkin hanya segitu saja perkenalannya. Kita masuk ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Juwita. Baik, terima kasih moderator. Untuk pembahasan yang pertama adalah Pusat Oleh-oleh Umi Aufa Hakim mengelola komunikasi massa untuk bauran promosi penjualan mereka. Yang pertama adalah periklanan. Periklanan adalah semua bentuk presentasi dan promosi non-pribadi yang terbayar dari konsep, produk, atau layanan oleh sponsor yang dapat dikenali dengan jelas. Baik tujuannya untuk mendidik konsumen atau membangun preferensi merek, periklanan bisa menjadi cara yang terjangkau untuk menyebarkan pesan Anda. Periklanan yang efektif dapat memberikan hasil positif, bahkan dalam langkap media yang sulit saat ini. Produk sampo perawatan intensif Head and Shoulders dan produk anti penuaan oleh Definity telah mengalami peningkatan penjualan 2 digit dalam beberapa tahun terakhir berkat iklan yang memuji kemampuannya. Menurut informasi yang diperoleh dari wawancara dengan pengelola Umi Aufa Hakim, periklanan tidak termasuk dalam pendekatan bauran promosi mereka. Mereka tidak menggunakan radio, media sosial, media elektronik, atau papan iklan di pinggir jalan untuk periklanan mereka. Meski begitu, Umi Aufa Hakim tetap terkenal di kota sebagai pusat oleh-oleh terbesar dan paling terkenal di Sumatera Barat. Umi Aufa Hakim didirikan pada tahun 1999 dan saat ini mengoperasikan 4 toko. Umi Aufa Hakim telah mempertahankan reputasinya berkat lokasinya yang strategis dan berbagai pilihan oleh-oleh Minangkabau yang lezat. Mereka juga menggunakan pendekatan pemasaran yang membedakan produknya dari produk pesaing. Untuk yang kedua adalah promosi penjualan. Penjualan promosi merupakan strategi pemasaran yang dilakukan oleh pramuniaga atau tenaga pemasaran secara langsung kepada konsumen untuk mendorong pembelian produk atau layanan. Dalam pendekatan ini, pramuniaga menawarkan insentif seperti diskon, kupon, atau hadiah gratis untuk mendapatkan respons pembeli yang lebih cepat dan lebih kuat. Tujuan utama promosi penjualan adalah meningkatkan angka penjualan atau memperkenalkan produk baru ke pasar. Ada berbagai tujuan khusus dari alat promosi penjualan. Sampel gratis mendorong konsumen untuk mencoba produk, sementara layanan nasihat manajemen gratis bertujuan untuk memelihara hubungan jangka panjang dengan pengecer. Penjual menggunakan promosi dengan insentif untuk menarik pelanggan baru, menghargai pelanggan setia, dan meningkatkan pembelian kembali dari pengguna yang jarang membeli. Promosi penjualan sering menarik pelanggan yang suka berganti merek, yang umumnya mencari harga lebih murah, nilai lebih baik, atau hadiah. Jika sebagian dari mereka mencoba merek tersebut, promosi dapat menghasilkan peningkatan pangsa pasar dalam jangka panjang. Berdasarkan wawancara dengan pengelola UMKM Umi Aufa Hakim, usaha ini menggunakan strategi promosi penjualan dalam bentuk sampel gratis atau tester. Pelanggan dapat mencoba produk unggulan yang disediakan di toko, di mana karyawan toko menawarkan pelanggan untuk mencicipi produk tersebut. Strategi ini bertujuan agar konsumen dapat merasakan cita rasa produk dengan harapan mereka akan membeli produk tersebut. Dengan demikian, pelanggan dapat memastikan kualitas rasa sebelum membeli, menghindari kekecewaan terhadap ekspektasi mereka. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Juwita. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Silakan Dinda. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya saya akan memaparkan tentang acara dan pengalaman.
Acara dan pengalaman adalah cara untuk terlibat dalam momen-momen khusus dan relevan yang lebih personal dalam kehidupan konsumen. Keterlibatan dalam acara tersebut dapat memperluas dan memperdalam hubungan sponsor dengan pasar targetnya, asalkan dikelola dengan baik. Menurut wawancara dengan pengelola UMKM Umi Aufa Hakim, usaha ini belum pernah menetapkan strategi promosi melalui acara dan pengalaman. Pengelola menyatakan bahwa Umi Aufa Hakim belum pernah mensponsori acara, berpartisipasi dalam bazar, atau menciptakan pengalaman baru bagi pelanggan. Hal ini karena UMKM Umi Aufa Hakim sudah sangat dikenal di kalangan pemburu oleh-oleh khas Minang di Kota Padang. Sehingga tanpa strategi tersebut pun, perusahaan tetap dapat menjaring konsumen potensial mereka. Fokus utama Umi Aufa Hakim adalah mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk serta mengelola perusahaan dengan baik. Selanjutnya, hubungan masyarakat atau publisitas. Hubungan masyarakat dan publisitas bertujuan untuk membangun hubungan baik antara bisnis dengan masyarakat umum, pelanggan, dan pemangku kepentingan. Strategi dalam hubungan masyarakat melibatkan penyebaran berita positif tentang perusahaan, mengadakan acara amal, atau melakukan kegiatan lain yang menunjukkan dukungan terhadap isu masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan pengelola UMKM Umi Aufa Hakim, usaha ini menggunakan strategi promosi melalui hubungan masyarakat dan publisitas. Hal ini dilakukan dengan memberikan bantuan dalam acara keagamaan di masjid dan bantuan kemanusiaan di daerah terdampak bencana alam. Bantuan ini berupa produk, uang tunai, atau sembako. Kegiatan hubungan masyarakat yang difokuskan pada kegiatan keagamaan dan kemanusiaan oleh UMKM Umi Aufa Hakim, didasarkan pada prinsip syariah yang diterapkan oleh pemilik usaha. Saat memulai usaha, pemilik tidak pernah memperoleh modal dari pinjaman bank dan pengelolaan tenaga penjualan dilakukan dengan baik. Terlihat dari pemilihan seragam karyawan yang tertutup dan sopan. Sekian hasil pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dinda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yani. Silakan Yani. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai Pusat Oleh-oleh Umi Aufa Hakim mengelola komunikasi personal untuk bauran promosi penjualan mereka. Yang pertama yaitu pemasaran langsung dan interaktif. Pemasaran langsung atau direct marketing adalah penggunaan saluran langsung konsumen untuk menjangkau dan mengirimkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Pemasar langsung dapat menggunakan sejumlah saluran untuk menjangkau calon pelanggan dan pelanggan perorangan seperti surat langsung, pemasaran katalog, telemarketing, TV interaktif, kios, situs web, dan peralatan bergerak atau mobile. Lanjut slide berikutnya. Berdasarkan wawancara dengan pengelola UMKM Umi Aufa Hakim, usaha ini tidak menerapkan strategi promosi pemasaran langsung. Mereka tidak menjangkau pelanggan secara individu dengan metode yang digunakan dalam pemasaran langsung, seperti surat langsung, telepon, atau email. Umi Aufa Hakim juga tidak memiliki situs web khusus atau pemasaran katalog. Selanjutnya yaitu berita dari mulut ke mulut. Pengelola UMKM Umi Aufa Hakim mungkin tidak sepenuhnya menyadari seberapa besar peran dari berita dari mulut ke mulut yang disampaikan oleh pelanggan tetap mereka kepada orang lain. Yang jelas, UMKM Umi Aufa Hakim adalah salah satu pusat oleh-oleh khas Minang yang sangat lengkap dan sudah lama berdiri di Kota Bukit Tinggi, dengan cabang di beberapa kota termasuk Kota Padang. Usaha ini yang pertama kali dikelola oleh pemiliknya sendiri. Mungkin belum menerapkan strategi promosi yang maksimal seperti yang umum dilakukan saat ini. Kemungkinan besar, keluarga atau kerabat pemilik memiliki peran dalam menyebarkan informasi produk ketika usaha ini pertama kali didirikan.
UMKM Umi Aufa Hakim bertahan di industri toko oleh-oleh khas Minang berkat kualitas produk yang unggul yang kemudian disebarluaskan oleh pelanggan yang puas kepada keluarga, saudara, atau teman-teman mereka. Hal ini diakui oleh salah satu pelanggan setia yang selalu membeli oleh-oleh di toko tersebut karena direkomendasikan oleh ibunya. Ibunya mengetahui tentang produk UMKM Umi Aufa Hakim melalui media sosial Facebook dan teman-temannya. Ini menunjukkan bahwa pelanggan berperan dalam menyebarkan berita positif tentang perusahaan jika mereka puas dengan produknya. Berita positif ini membawa dampak yang baik bagi perusahaan, seperti meningkatnya permintaan produk, kemampuan perusahaan untuk membuka cabang di berbagai tempat, serta memperluas pangsa pasar dari pelanggan lokal hingga internasional. Baik, hanya itu pemaparan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Yani. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salsa. Silakan Salsa. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya C, penjualan personal. Berdasarkan wawancara dengan pengelola UKM Umi Aufa Hakim, usaha ini menerapkan penjualan personal dengan memberikan penjelasan atau presentasi produk. Langkah ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan pelanggan, terutama mereka yang berasal dari luar Sumatera Barat dan kurang memahami produk yang akan dibeli. Karyawan dengan sabar, sopan, dan santun memberikan penjelasan agar pelanggan merasa nyaman, dihargai, dan terdorong untuk melakukan pembelian ulang. Selain itu, pelanggan juga dapat melihat langsung proses pembuatan keripik sanjay di dapur produksi Umi Aufa Hakim yang terletak di sebelah outlet. Mereka bisa mengamati bahwa proses produksi ditangani oleh karyawan yang mengenakan busana khas Minang atau pakaian batik. Pegawai lainnya seperti supervisor, kasir, dan penjaga toko juga mengenakan busana batik yang syar'i dan sopan, membedakan mereka dari karyawan toko oleh-oleh lainnya di Kota Padang. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi UMKM Umi Aufa Hakim. Pembahasan selanjutnya itu Pusat Oleh-oleh Umi Aufa Hakim mengelola komunikasi pemasaran melalui internet untuk usaha mereka pada saat ini. Yang pertama itu online marketing. Ini mencakup berbagai strategi untuk memasarkan produk atau layanan secara online. Salah satu strategi utamanya adalah SEO, Search Engine Optimization, yang berfokus pada meningkatkan peringkat situs web mereka di hasil pencarian Google agar lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan. PPC, Pay per Click, adalah strategi lain di mana mereka membayar untuk menampilkan iklan mereka di hasil pencarian atau situs web tertentu, dengan membayar setiap kali iklan mereka diklik. Konten pemasaran juga penting, termasuk pembuatan konten yang relevan dan berharga seperti artikel, blog, video, atau infografis untuk menarik minat pelanggan potensial. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola UMKM Umi Aufa Hakim, usaha ini telah menggunakan beberapa saluran pada online marketing, namun sebagian besar sudah tidak aktif lagi. Pengelola usaha mengaku usaha ini tidak memiliki website resmi untuk produknya. Selain itu, sebelumnya Umi Aufa Hakim telah melakukan pemasaran online melalui platform Shopee, namun sudah lama tidak aktif kembali. Untuk saat ini, Umi Aufa Hakim hanya mengandalkan promosi dan penjualan secara offline dan penggunaan beberapa media sosial. Penggunaan website untuk usaha toko oleh-oleh semacam ini tidak begitu efektif untuk menjaring konsumen karena konsumen yang akan mencari-cari oleh-oleh mungkin akan berpikir untuk langsung mengunjungi toko oleh-oleh yang bersangkutan dan melihat produk secara langsung dibandingkan harus membuka website perusahaan. Sebelum memutuskan untuk membeli produk, daripada perlu pergi ke situs web bisnis untuk membuat keputusan tentang apa yang akan dibeli. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Salsa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putih. Silakan Putih. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan memaparkan bauran promosi selanjutnya, yaitu sosial media. Sosial media adalah alat yang sangat efektif untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan membangun merek. Pusat oleh-oleh Umi Aufa Hakim mungkin menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, atau TikTok untuk mempromosikan produk mereka melalui postingan, iklan, dan konten yang menarik. Mereka juga dapat menggunakan fitur-fitur seperti Instagram Stories atau Facebook Live untuk berinteraksi
secara langsung dengan para pelanggan dan mendapatkan umpan balik secara langsung. Nah, berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola UMKM Umi Alfa Hakim ini, usaha ini menggunakan beberapa media sosial untuk mempromosikan produk mereka. Namun beberapa di antaranya sudah tidak aktif lagi sampai saat ini. Untuk saat ini, Umi Aufa Hakim hanya fokus mempromosikan produk mereka melalui media sosial WhatsApp dengan menggunakan fitur WhatsApp Business. Mereka aktif mempromosikan produk melalui fitur WhatsApp Story dan pelanggan yang melihat story tersebut dapat segera melakukan pembelian dengan menghubungi nomor WA tersebut dengan melakukan chat pribadi atau langsung memesan melalui fitur bisnis WA. Untuk media sosial lainnya seperti Instagram dan juga Facebook, diketahui sudah lama tidak aktif kembali. Hal ini dapat dilihat dari media sosial itu secara langsung bahwa Umi Aufa Hakim terakhir kali update pada tahun 2020 atau 4 tahun yang lalu. Umi Aufa Hakim saat ini hanya fokus pada produk penjualan dan promosi secara offline mereka sehingga tidak sempat mengupdate produk-produknya lewat media sosial yang mereka miliki. Media sosial yang sempat aktif beberapa tahun lalu tersebut tampaknya sudah menarik cukup banyak pelanggan bagi Umi Aufa Hakim, sehingga tanpa media sosial yang aktif saat ini pun, Umi Aufa Hakim tetap dapat menjadi toko oleh-oleh yang terkenal dan diminati oleh banyak warga lokal maupun wisatawan domestik maupun mancanegara. Lalu bauran promosi yang terakhir adalah mobile marketing. Dengan semakin banyaknya pengguna ponsel, pemasaran melalui perangkat mobile menjadi semakin penting. Ini dapat meliputi pengiriman pesan teks promosi kepada pelanggan, serta pengoptimalan situs web mereka untuk perangkat seluler agar lebih mudah diakses dan dinavigasi, serta pengembangan aplikasi seluler jika relevan untuk bisnis mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola UMKM Umi Aufa Hakim, usaha ini tidak melakukan mobile marketing melalui pengiriman pesan teks atau email kepada para pelanggan satu persatu atau menelpon pelanggan satu persatu. Pengelola maupun karyawan UMKM tidak akan sempat menghubungi pelanggan mereka satu persatu, dan promosi ini dinilai juga kurang efektif karena pesan yang disampaikan mungkin akan diabaikan oleh pelanggan karena dapat mengganggu. Terlalu banyak pesan dapat tertimbun dan bahkan hilang, serta pelanggan sasaran yang kehilangan kendali terhadap pesan karena ketakutan mereka jika pesan tersebut merupakan bentuk-bentuk penipuan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi, kesimpulannya adalah Pusat Oleh-oleh Umi Aufa Hakim menggunakan bauran promosi yang terdiri dari promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan publisitas. Mereka tidak menggunakan periklanan. Promosi penjualan dilakukan dengan memberikan sampel gratis atau tester kepada pelanggan untuk mencicipi produk sebelum membeli. Hubungan masyarakat dan publisitas dilakukan dengan memberikan bantuan dalam acara keagamaan, di masjid, dan bantuan kemanusiaan di daerah terdampak bencana alam. Kegiatan ini didasarkan pada prinsip syariah yang diterapkan oleh pemilik usaha. Umi Aufa Hakim belum pernah menerapkan strategi promosi melalui acara dan pengalaman. Meskipun tidak menggunakan perikanan, Umi Aufa Hakim tetap terkenal di kota sebagai pusat oleh-oleh terbesar dan paling terkenal di Sumatera Barat. Hal ini berkat lokasi yang strategis, berbagai pilihan oleh-oleh Minangkabau yang lezat, dan pendekatan pemasaran yang membedakan produknya dari produk pesaing. Seperti yang kita tahu, pusat oleh-oleh Umi Aufa Hakim mengandalkan dua strategi utama untuk memasarkan produknya. Berita dari mulut ke mulut dan penjualan personal. Strategi ini terbukti efektif karena kualitas produk yang unggul dan pelayanan yang ramah dari para karyawan. Berita dari mulut ke mulut terjadi secara alami melalui pelanggan yang puas yang merekomendasikan produk kepada keluarga, teman, dan kolega mereka. Strategi ini diperkuat oleh kehadiran media sosial, di mana pelanggan dapat dengan mudah membagikan pengalaman mereka dengan orang lain. Penjualan personal dilakukan dengan memberikan penjelasan dan presentasi
produk kepada pelanggan, terutama mereka yang berasal dari luar Sumatera Barat. Karyawan yang sopan dan pengetahuan membantu pelanggan memahami produk dan membuat keputusan untuk membeli. Baik, mungkin hanya segitu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.